dan Palestina ini bisa berpotensi untuk membangkitkan sel-sel tidur. Untuk membahasnya kita akan bersambung dengan narasumber kita, ada Pak Haris Abu Ulia, pengamat kontra terorisme. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bung Haris? Alhamdulillah wa syukur. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pujo Radio RDS FM Solo, Bang Haris pagi ini minta waktu untuk bincang dengan pendengar. Pagi ini topik kita menarik sekali di tengah perhatian masyarakat terhadap isu soal Palestina. Ini kemarin pada 1 November awal bulan Kapolri sempat berstatement bahwa apa yang terjadi di sana itu bisa punya potensi di dalam negeri, yaitu membangkitkan katanya sel-sel teroris yang tidur katanya, dan juga segala macam yang terafiliasi dengan terorisme untuk mengacaukan pemilu 2024. Ada tanggapan apa Bang Haris terkait dengan statement Kapolri ini? Terima kasih kesempatannya. Sebelum masuk pada term teroris atau terorisme, saya ingin sampaikan sudut pandang saya nanti biar publik yang menilai apakah statement Kapolri atau pejabat dari pemerintah Indonesia ini kredibel atau tidak gitu. Khususnya kalau kita fokus pada fenomena yang paling aktual, yakni tragedi Gaza, Palestina, di mana Israel melakukan serangan-serangan brutal yang mengarah ke genosida. Tentu ini melahirkan keprihatinan yang luar biasa pada penduduk dunia, dan tidak harus menjadi seorang yang punya iman untuk membaca dan menilai bahwa tindakan-tindakan Israel itu di luar batas kemanusiaan. Cukup menjadi seorang manusia itu bisa menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Israel Zionis ini di luar batas kemanusiaan. Kemudian yang kedua, peristiwa tragedi Gaza Palestina ini memang membelah jadi sikap publik internasional. Dalam tataran state negara ada yang pro, ada yang kontra, ada yang abstain. Dan kita juga tahu siapa yang pro Israel dalam konteks negara dan siapa yang pro Gaza Palestina, dan juga kemudian sebagian besar juga abstain melihat fenomena itu. Demikian juga kaitannya dengan isu Palestina, tragedi Gaza ini, resonansinya sampai juga ke Indonesia. Dan kita harus akui sebagai satu realita bahwa fenomena Gaza ini secara psikis memang berpengaruh pada penduduk Indonesia, di mana mayoritas di sini adalah seorang Muslim. Dan kalau kita petakan juga tidak jauh beda sebenarnya dalam konteks individu atau dalam konteks kelompok, tidak bicara negara ya, tidak bicara negara. Orang-orang Muslim khususnya di Indonesia juga terbelah. Ada yang pro ini sebagian, ada yang kemudian kontra, itu sebagian kecil saja. Mungkin ini beberapa orang aktivis penggemar Yahudi. Kemudian ada yang abstain. Abstain ini juga cukup banyak. Dan variabel yang mempengaruhi keterbelahan seperti ini ya karena faktor tingkat kesadaran politik dari masing-masing kelompok atau individu. Di samping kemudian juga faktor yang paling dominan adalah bagaimana dia punya keyakinan yang korelasinya dengan saham, korelasinya dengan Palestina, Gaza, Al-Aqsa, dan juga sangat bergantung pada bagaimana mereka membangun persepsi, membangun pemahaman mereka yang terhadap tentang Palestina ini atau Gaza dan Al-Aqsa yang ada di dalamnya. Dan maka kalau kita kemudian
untuk kemudian prihatin. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa secara psikis peristiwa Gaza Palestina ini melahirkan empati yang berlebih, pada kadar yang berlebih. Ada yang marah, ada yang emosional. Bisa saja kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang menurut kacamata KUHP yang berlaku di Indonesia ini sebagai sebuah tindakan kriminal. Atau kemudian barangkali suatu saat ekspresi ini berlebih, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar KUHP yang bisa dikenakan undang-undang terorisme versi aparat penegak hukum di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kita diskusikan apakah peristiwa Palestina ini akan membangkitkan sel-sel terorisme di Indonesia, ini gimana ya, saya secara pribadi itu bahasa ini bahasa sentimen sebenarnya. Bahasa sentimen. Oke. Kenapa harus kemudian peristiwa di Palestina yang secara aktual empiris jadi ada terorisme besar, karena teroris tidak hanya konteksnya adalah individu atau kelompok, bisa state, Israel state terrorism, Amerika state terrorism dalam kasus Gaza. Tapi kemudian kenapa kemudian justru istilah-istilah ini kemudian operasional ya dalam konteks regional Indonesia itu kemudian menjadi alat untuk mencurigai orang-orang yang empati gitu. Orang-orang yang empati. Jadi ini soal sudut pandang sebenarnya. Iya. Ini soal sudut pandang. Sekali lagi ini soal sudut pandang yang sangat subjektif. Karena di Indonesia saya melihatnya tidak konsisten atau bahkan selalu menunjukkan inkonsistensi untuk menggunakan terminologi terorisme ini dalam isu keamanan, politik keamanan gitu. Contoh misalkan begini, dalam kasus tragedi Gaza, misalkan jadi berapa orang yang ditangkap sebagai langkah preemptif atau preventif, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan teror gitu. Karena apa yang terjadi di Gaza memicu kemarahan orang-orang tertentu. Orang tertentu pun bisa klasternya itu mengerucut pada kelompok-kelompok yang selama ini memang dilabeli sebagai kelompok terorisme gitu. Sebagai kelompok terorisme. Jadi kalau menurut saya andai kan kemudian empati ini diekspresikan pada kadar yang tidak wajar, misalkan berlebihan, jadi berlebihan, maka ya cukuplah bisa dilabeli sebagai tindakan kriminal gitu. Ini saya mengajak untuk berpikir dan bicara secara objektif, karena di hadapan mata kita juga dihadapkan pada fenomena yang secara aktual. Jadi tidak pernah kita dengar secara resmi pemerintah itu mengklaim apa yang dilakukan oleh separatis OPM itu sebagai langkah terorisme. Berapa banyak aparat yang terbunuh di tangan mereka. Mereka punya visi politik, mereka punya pasukan, mereka punya senjata, mereka melakukan teror. Jadi bahkan di dunia internasional mereka juga melakukan diplomasi untuk kepentingan visi politik mereka. Tapi tidak pernah kemudian ada nomenklatur terorisme pada penanganan kasus yang ada di Papua, ya kan? Jadi, tapi ini kalau kemudian ada orang yang marah mengekspresikan empatinya pada kasus Gaza, kemudian dia menyerang dari berapa simbol-simbol katakanlah yang kaitannya dengan negara-negara yang pro Israel, dan barangkali serangannya juga serangan yang selama ini juga ya tidak begitu membahayakan lah sebenarnya. Jadi sejauh ini ketika ada konflik Palestina tidak pernah kemudian kedutaan Amerika itu dibom atau kemudian hancur lebur di tangan teroris, kan tidak pernah juga. Jadi satu dua orang melakukan aksi-aksi launch, aksi-aksi sendiri. Jadi untuk mengekspresikan kemarahan ini kemudian itu sudut pandangnya ini sebagai sebuah tindakan terorisme sebenarnya kan tidak layak. Kalau kembali kita merujuk pada referensi utama undang-undang terorisme itu apakah layak misalkan satu dua orang kemudian karena marah dia pengen empati membela Palestina tapi nggak bisa juga berangkat ke sana, kemudian kemarahan itu dia wujudkan
Ini soal sudut pandang. Oke. Ya biarlah masyarakat yang menilai, biarlah publik yang punya kesadaran yang lebih pada saat ini untuk menilai. Gitu. Demikian juga misalkan eh, pada kasus misalkan kalau korelasinya dengan persoalan pemilu 2024, cerita tentang ancaman terorisme untuk menggagalkan pemilu itu selalu ada pada setiap jelang event pemilihan umum. Dan kemudian dengan alasan sebagai langkah preemptif atau preventif kemudian banyak orang ditangkap. Dan dalam bulan Oktober saja lebih dari 50 orang yang ditangkap. Mungkin bisa bertambah kalau dengan alasan seperti itu. Oke. Tapi apakah memang benar? Apakah memang benar? Jadi ini lebih pada sikap yang menurut saya over. Jadi asumsi yang melahirkan sikap over pada konteks proyek keamanan di Indonesia gitu. Baik. Dan isu itu bisa aja, narasi itu bisa aja muncul, tapi apakah kemudian realita aktualnya benar ada apa tidak ya? Ya belum tentu. Kalau saya nggak yakin karena ini udah berulang kali. Oke. Menjelang akhir tahun, menjelang awal tahun, menjelang pemilu. Pemilu. Jadi kita akan monitor terus cerita-cerita seperti ini. Baik, Bang Haris. Jadi kita menyadari bahwa dampak daripada perang Israel Palestina itu ada semacam ekspresi yang diungkapkan masyarakat yang itu beragam, yang itu juga bisa salah satunya tadi adalah kemarahan ya individu kepada tadi ya siapapun yang berafiliasi atau mendukung pro terhadap Israel, dan itu harusnya disikapi dengan wajar-wajar saja, tidak lebay, tidak over begitu. Iya betul, harus proporsional. Tidak kemudian berlebihan menggunakan undang-undang terorisme itu seperti dianggap sebagai sebuah aksi terorisme. Anggap aja itu tindakan kriminal. Karena pembandingnya kita punya gitu loh. Apa sikap Yang baru akan ditindak jika kejadian itu sudah terjadi atau perusakan atau tindakan itu sudah terjadi, baru ditindak tanpa perlu ada penangkapan terduga lah, tersangka lah. harusnya begitu kalau kita proporsional seperti itu. Tapi kalau kemudian digunakan tentang terorisme, kan ada revisi undang-undang, di situ ada penguatan, dan akhirnya aparat itu punya kewenangan yang lebih gitu loh. Orang bisa menangkap dengan dugaan, orang bisa menangkap dengan zero evidence. Maaf, jadi one percent evidence, dengan 1% indikasi saja. Dan itu pun bisa saja subjektif gitu loh. Orang kemudian ditangkap atau diduga mau melakukan. Dan saya juga membayangkan Indonesia dengan kemudian semua kejahatan itu jadi dengan asumsi menggunakan teknik penanganan terorisme itu sebelum dia melakukan aksi baru level ini atau rencananya sudah ditangkap semua, habis tuh koruptor di Indonesia. Orang belum korupsi sudah ditangkap semua itu. Nah, Hebat itu. nah makanya ya, Iya kan? iya, masuk Bang Haris. Oke. Level perencanaan atau pokoknya diduga sikat aja. Iya. Jadi itu terorisme, itu aman Indonesia juga. Nah, Kira-kira begitu. kalau pendekatan itu dilakukan sama ke semua kasus begitu, pasti akan aman Indonesia, Bang ya. Aman udah ya. OPM belum muncul Oke. sikat aja. Makanya. Ada gejala mau terorisme, mau separatisme gitu. Jadi pendekatan yang disampaikan Kapolri ini apa Bang Haris? Cara pikir untuk menangani Menurut saya kayak ini ya namanya ini politik keamanan ya, politik keamanan. Jadi mereka nggak mau kemudian reputasinya barangkali cacat gitu. Daripada nanti ada kasus gitu. Mending disikat duluan. Tapi jangan lupa tindakan-tindakan penindakan pada orang-orang yang potensi dan kadar kesalahannya itu juga sangat minim ya, dan di pengadilan kan juga nanti akan dibuktikan enggak dia mau melakukan aksi dan sebagainya. Kalau itu tidak terbukti di pengadilan, sementara mereka sudah diperlakukan seperti perlakuan orang-orang yang terduga teroris atau teroris, ini sama aja menurut saya, bahasa saya kebalikannya, ini membenih terorisme ke depan. justru begitu. Iya, ini melahirkan spiral kekerasan yang akan datang. Ini memicu munculnya kekerasan, spiral kekerasan yang akan datang akan muncul karena tindakan-tindakan yang over seperti ini menurut saya. Oke.
baik. Dan yang jauh lebih bagus hari ini, udahlah Indonesia sikapnya jelas. Kalau konsisten dengan Undang-Undang 45 itu kan yang menolak penjajahan. Nah, tinggal kemudian komitmennya pemerintah Indonesia, keberaniannya pemerintah Indonesia. Jadi jangan niru negara-negara Muslim yang lain yang penguasanya. Jadi mereka kena penyakit wahan itu. Hmm. Mereka abstain bahkan kemudian berselingkuh dengan para penguasa Barat dan Israel. Jadi ya didorong pemerintah Indonesia didorong. Jadi untuk bersikap tegas, mau bisanya cuma bersikap dan bersuara saja kok, nggak perlu mengirim masukan. Karena untuk mengirim masukan juga bayangan saya itu nunggu Imam Mahdi dah. Jadi Indonesia itu Iya, iya, iya. masukan ya. Oke. Tadi ada juga menyampaikan Bang Haris bahwa usai statement Kapolri ini tentu berimbas di masyarakat. Masyarakat menjadi semakin yang tadi misalkan abstain atau apatis ini tambah takut lagi karena khawatir kalau dia posting atau mendukung terkait dengan Palestina bisa menjadi semacam indikasi dia juga sama dengan teroris begitu. Iya benar. Iya kan? Karena memang sudut pandangnya udah sudut pandang curiga, sudut pandang Hmm. yang sudah peyoratif mengalami penyimpangan sebenarnya, udah nggak proporsional. Hmm. Hmm. Jadi saya selama ini ngikutin, mencermati, membuat analisa-analisa, jadi makin apa ya, makin secara pribadi tidak menarik lagi karena terorisme bukan lagi menjadi satu fenomena yang 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 susah untuk dipecahkan. Jadi Hmm. Karena memang tidak ingin dipecahkan atau memang salah penanganan? itu aja. Gimana? Tidak ingin dipecahkan atau memang salah pendekatan, salah penanganan tadi, Pak? Ya, salah penanganan menurut saya. Iya. Nah, sekarang kan begini bahasa guyonanya. Untuk level itu dikeluarkan itu kan soal hanya agamamu apa gitu aja. Hmm. Agamamu apa gitu. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Jadi nggak ribet-ribet lah. Oke, oke, oke. Ini udah nggak proporsional tadi. Oke, baik, baik. Makanya doronglah pemerintah Indonesia dengan keseriusan pemerintah Indonesia mengekspresikan apa yang menjadi kegelisahan batin umat Islam di Indonesia, itu paling tidak udah mampu mereduksi gitu loh. Orang-orang kan juga marah nih, apa nih tindakan pemerintah Indonesia realnya? Hmm. Action realnya apa? Hmm. Hmm. Pada kasus Gaza ini apa? Gitu. Itu kan dibutuhkan. Kalau tanpa pemerintah hadir, dia mewakili aspirasi umat Islam di Indonesia, maka ya tadi Iya. ada salurannya. Nah, ini kan mau bantu Palestina kadang nanti takut dicurigai, Nah, jadi nyumbang, jadi Palestina takut dicurigai juga. Pokoknya serba Iya, dicurigai. iya. Orangnya Oke, oke. berangkat ke sana, pasti Paham, paham. ditangkap. Artinya ini apa ya, semacam ketidakkonsistenan Iya, dengan konsisten ya. ini. Ini sia-sia juga Pak Presiden sudah pidato mengutuk, memarah dengan apa yang terjadi di Palestina Israel, justru kepolisian malah apa ya Pak ya, melakukan tindakan yang menghambat begitu ya. Yang teroris siapa, yang ditangkapi siapa, gitu loh Hmm. pertanyaannya itu. Mm-mm. Nah kan. Yang teroris Aduh. siapa, levelnya disematkan pada siapa gitu. Baik. Ya sama seperti halnya dalam konteks keterbelahan global itu. Mhm, Jadi mhm. apa posisinya orang Islam khususnya di Palestina itu kan melawan, tapi Hmm. yang melawan itu malah dituduh penjahat. Nah, oke. Ada perampok masuk rumah kita ngelawan, kita lah yang menjadi penjahat. Ini hukum apa ini? Hmm. Ya kan? Iya, iya, iya. Oke. Itulah. Baik. Jadi umat harus maklum dengan kondisi-kondisi akhir zaman seperti ini. Baik. Harus banyak maklumnya. Bang Haris, apa yang mau disampaikan ke masyarakat terutama usai mendengar statement Kapolri? Mesti apa masyarakat kita, Pak? Iya, masyarakat harus tetap aja. Hmm. Jadi jalannya apa yang menjadi keyakinan. Hmm. Jalannya apa yang menjadi keyakinan. Ekspresikan dengan cara-cara yang tepat lah ya. Hmm. Jadi sebatas kemampuan. Misalkan hari ini viral orang-orang Palestina dikirim kain kafan gitu. Hmm. Jadi dianggap itu adalah penghinaan. Jadi ya nggak perlu lah kemudian hal-hal seperti itu diselesaikan. Kadang ada orang itu yang mampunya bantu kain kafan sekaligus orang-orang Said itu nggak perlu kain kafan juga kan. Hmm. Cukup bajunya dikenakan dipakai. Hmm. Tapi kita juga harus mengekspresikan apa sebagai seorang muslim mampu kita mampu bantu mereka apa. Hmm. Bukan kain kafan kita bantu doa, itu juga luar biasa
Bahkan ya nggak mau peduli dengan kondisi umat Islam yang ada di Palestina gitu. Oke. Ini kan jadi masalah. Jadi tetap, jadi dengan keyakinannya ekspresikan dengan cara yang tepat Oke, baik. dan waspada. Tetap waspada. Bang Haris, jika Pak Kapolri mendengar siaran kita pagi ini, mungkin mau dibisik apa Pak Listio ini? Ya Pak Kapolri jadi perlu bersikap yang proporsional. Jadi sudut pandangnya dalam isu terorisme itu juga harus objektif. Biar tidak menjadikan sembelit nanti di pikiran publik, bahkan kemudian juga jadi akan menjadi cacat dalam perjalanan karir seorang Kapolri kalau tidak objektif dalam menyikapi isu-isu seperti hari ini, yakni isu tragedi Gaza yang diserang oleh Israel ini. Baik. Proporsional dan bijak dalam melihat situasi ini Pak, bahwa betul ada kegelisahan, keresahan, kemarahan bahkan di masyarakat melihat perang Israel ini, tetapi melihatnya juga harus ini tadi ya, proporsional, tidak berlebihan, tidak over begitu. Oke, baik. Siap. Bang Haris, terima kasih banyak waktunya, pencerahannya pagi ini. Kalau boleh tahu, kalau di pesantren apa anak-anak biasanya apa Pak untuk Palestina Israel ini? Apa ada kegiatan khusus kah atau sikap apa tertentu? Ya berdoa, banyak mendoakan sesuai dengan peran dan kemampuan. Sesuai peran dan kemampuan masing-masing. Iya. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Haris. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak pencerahannya pagi ini. Mudah-mudahan mencerahkan semuanya, bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.